Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan yang super simple, rasanya sangat lezat. Bumbunya cukup 4 bahan saja, yaitu tumis terong hijau dan teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah terong hijau ukuran sedang. Usahakan pilih terong hijau yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya enak. Untuk bagian kulitnya yang rusak boleh kita kupas. Kalau kulitnya tidak ada yang rusak, tidak perlu dikupas. Kemudian kita potong bagian batang terongnya. Selanjutnya kita potong memanjang seperti ini. Boleh juga dipotong kotak-kotak kecil, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita rendam terongnya di air garam. Di sini sudah saya siapkan wadah dan berisi air, kemudian beri 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan terong. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering. Untuk ikan terinya ini secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya gunakan kurang lebih 20 gram saja. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus. Boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita pindah lagi di terong yang kita rendam tadi. Oke, sudah cukup kita merendamnya. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci bersih lagi. Oke, ini terongnya sudah kita cuci bersih. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Yang pertama kita akan menggoreng terong hijaunya terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, jangan lupa taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng terong. Kemudian masukkan terong semuanya. Goreng terongnya sampai empuk dan matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup kita menggoreng terongnya. Terongnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan teri. Goreng terinya sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sudah warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan dulu. Masih di wajan yang sama, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya.
Sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena terongnya sudah matang. Jadi untuk penambahan airnya secukupnya saja, kurang lebih 200 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh saus tiram, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Aduknya pelan-pelan saja supaya terongnya tidak hancur. Kemudian kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini. Kuahnya sudah menyusut dan bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau rasanya sudah pas, selanjutnya terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Setelah ikan terinya masuk seperti ini, masaknya sebentar saja ya teman-teman, cukup diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini dan kita matikan kompornya supaya ikan terinya masih crispy. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau teri sudah matang, rasanya sudah pas. Sekarang kita lanjut pindahkan di mangkok saji. Tumis terong hijau teri siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan jagung muda dan ayam. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis jagung muda daging ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 15 buah jagung muda yang telah kita cuci bersih. Selanjutnya kita potong serong atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 150 gram ayam. Ayam yang kita gunakan ini yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya kita marinasi menggunakan garam dan lada bubuk. Aduk-aduk dan ratakan. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. Enam buah cabai hijau keriting, potong serong. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum.
Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis kembali sampai ayamnya berubah warnanya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah berubah warnanya. Kemudian masukkan jagung muda yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 400 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh saus tiram. Tidak perlu ditambahkan gula pasir karena jagung mudanya sudah manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya jagung muda dan ayamnya cepat empuk, jangan lupa ditutup. Masak sampai kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya empuk. Oke, kalau jagung muda dan ayamnya sudah empuk, selanjutnya masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda daging ayam sudah matang, kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya sudah empuk, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda daging ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan asin, rasanya sangat enak banget. Ada campurannya mangga muda, yaitu oseng ikan asin klotok cabai hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 150 gram ikan asin klotok. Ikan asin klotoknya ini sebelumnya sudah saya rendam seperti ini. Tujuannya agar daging ikan asin klotoknya ini empuk, gampang disuir-suir. Jenis ikan asin klotok yang saya gunakan ini mirip dengan ikan pindang keranjang atau ikan cuek. Selanjutnya ikan asinnya kita cuci bersih dulu. Oke, seperti ini setelah kita cuci bersih. Kemudian kita bersihkan duri dan kotorannya. Kepalanya kita buang saja dan kita suir-suir seperti ini. Lakukan ke semua ikan asinnya sampai semuanya habis. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita suir-suir ikan asin klotoknya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada mangga muda. Mangga mudanya kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Untuk mangga mudanya ini saya gunakan setengahnya saja, setengah buah. Setelah selesai dikupas, selanjutnya kita rajang atau kita cacah mangganya seperti ini. Bisa juga diparut atau diiris tipis memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Untuk bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 5 siung bawang putih, iris tipis-tipis.
8 buah cabai hijau keriting potong serong, 4 buah cabai merah keriting potong serong, supaya pedasnya lebih nendang, tambahkan 15 buah cabai rawit potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan asin yang telah kita suir-suir dan telah kita bersihkan tadi semuanya. Goreng ikan asinnya sampai matang, gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Setelah ikan asinnya matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajannya sama, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum, masukkan mangga yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan semua cabai yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai mangga mudanya layu. Setelah mangga muda dan cabenya layu, masukkan ikan asin yang sudah kita goreng tadi semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam karena ikan asinnya sudah asin. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, oseng ikan asin klotok sudah matang, rasanya sudah pas, ikannya matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan ikan asin klotoknya ini, selanjutnya kita pindahkan di mangkok saji. Oseng ikan asin klotok siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple, cuma 4 bumbu saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 buah terong hijau, kemudian untuk terong hijaunya akan kita buang bagian batangnya seperti ini. Selanjutnya untuk terongnya akan saya potong-potong memanjang seperti ini. Teman-teman juga bisa memotongnya serong atau kotak, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai akan kita rendam dulu terongnya. Di sini sudah saya siapkan baskom, kemudian beri 1 sendok teh garam. Masukkan terong yang telah kita potong-potong tadi. Tujuannya supaya terongnya warnanya tidak hitam. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti kita menguleknya. Tambahkan 2 butir kemiri. Kemudian kita pindah di cobek. Selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, boleh juga ditambahkan cabai rawit merah ya. Oke, ini bumbunya sudah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita pindah lagi ke terong yang telah kita rendam tadi. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci lagi sampai bersih. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng terong. Kemudian kita masukkan terong yang telah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng terong sampai empuk. Kira-kira seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk. Karena tipe terongnya ini udah manis, tidak perlu ditambahkan gula lagi ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sebentar saja ya teman-teman, sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap saja, karena terongnya tadi sudah kita goreng terlebih dahulu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis terong hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tumisan pokcoy, sangat enak, membuatnya sangat mudah dan cepat, yaitu tumis pokcoy jamur tiram. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Kalau teman-teman mau menggunakan 3 atau 4 bonggol juga boleh. Selanjutnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk ukuran pokcoy yang kecil tidak perlu dipotong. Setelah selesai dipotong, kita pindahkan lagi di wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam dan kemudian tuangkan air. Ini tujuannya untuk menghilangkan bakteri yang menempel pada pokcoy. Selanjutnya kita rendam sebentar. Bahan selanjutnya ada 125 gram jamur tiram. Jamur tiramnya kita suwir-suwir seperti ini.
Setelah selesai disuir-suir, kita pindahkan lagi di wadah. Sama seperti pokconya tadi. Kemudian kita beri 1 sendok teh garam dan tuangkan air. Setelah jamur dan pokconya direndam, kita cuci bersih lagi. Bahan selanjutnya ada 7 butir bakso ukuran kecil, potong kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Setelah semua bahan-bahannya siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan bakso, kemudian kita tumis kembali sebentar. Selanjutnya masukkan pokcoy. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air sedikit saja. Ini saya koretin di cobeknya. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai pokconya layu. Setelah pokconya layu, baru kemudian masukkan jamur tiram. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1,5 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masak sampai kuahnya menyusut, jamurnya matang, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, ini hasilnya. Tumis pokcoy jamur tiram sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pokcoy jamur tiram siap untuk disajikan.